Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat berbagai macam teori dalam bimbingan dan konseling Islam. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman untuk lebih memperdalam mengenai teori al-hikmah dan humanistik. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rina Rusmawati dengan nomor NIM 1204010133. Saya akan memperjelas mengenai teori tersebut, yaitu teori yang berasal dari Barat atau teori humanistik dan teori yang berasal dari Arab, yaitu teori al-hikmah, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah teori bimbingan dan konseling Islam. Baik, ada 5 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai pengertian, yang kedua mengenai ciri khusus, yang ketiga materi dari kedua teori tersebut, yang keempat teknik, dan yang kelima kelebihan dan kekurangan dari kedua teori tersebut. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian dari teori al-hikmah dan teori humanistik. Baik, yang pertama adalah teori al-hikmah. Al-hikmah itu merupakan bentuk jamak dari al-hikam, yaitu bijaksana, ilmu pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan pepatah, dan Al-Quran Al-Karim. Al-hikmah itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna mengetahui keunggulan sesuatu melalui berbagai macam, yaitu pengetahuan, sempurna, bijaksana, dan selalu tergantung padanya akibat sesuatu yang terpuji. Kemudian al-hikmah juga dapat disebut-sebut sebagai ucapan yang sesuai dengan kebenaran, baik itu filsafah, perkara yang lurus, keadilan, dan lainnya. Kemudian mengenai pengertian dari teori humanistik atau teori yang berasal dari Barat ini, teori humanistik itu merupakan teori belajar untuk memanusiakan manusia. Dalam pengertian teori humanistik, proses pembelajaran itu lebih cenderung abstrak. Bidang kajiannya mendekati teori filsafat dan teori kepribadian. Teori ini juga lebih condong pada pementingan konten pembelajaran dibandingkan bagaimana proses belajar itu berjalan. Keberhasilan dari suatu pembelajaran menurut teori ini adalah ketika ada keinginan dari dalam diri seseorang untuk belajar mengetahui informasi sehingga terjadi asimilasi dalam struktur kognitinya. Baik, untuk materi yang selanjutnya mengenai ciri khusus teori al-hikmah dan humanistik. Untuk ciri khusus dari al-hikmah ada 5. Yang pertama, adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam al-hikmah ini, pertolongannya dapat berupa langsung maupun dari malaikat. Kemudian ada diagnosa menggunakan metode ilmu. Yang ketiga, tauladanan solihat. Keempat, dengan doa, kemudian Al-Quran, dan menggunakan atau menerangkan esensi dari problem yang mereka hadapi. Untuk yang kelima, ini tuh khusus ya untuk permasalahan-permasalahan yang berat. Jadi apabila konselor tidak sanggup untuk mengatasi hal tersebut, bisa dialihkan kepada seorang yang lebih profesional di bidangnya. Kemudian ciri khusus dari humanistik ada 5 juga. Yang pertama, manusia memiliki sifat tersendiri sehingga mereka juga memiliki kemampuan yang alamiah. Yang kedua, dari kemampuan alamiahnya, seseorang konselor itu tidak perlu mengarahkan mereka harus ke A, mereka harus ke B, tapi konselor itu khusus untuk mengamati perilaku mereka. Yang ketiga, klien berperan penting dalam teori ini sehingga mereka lah yang aktif dalam membentuk dirinya sendiri dan konselor hanya memantau. Yang keempat, pemantauan tersebut haruslah memberikan punishment dan gift gitu. Apabila mereka melakukan kesalahan maka dihukum, apabila mereka melakukan sesuatu yang benar maka diberi hadiah. Kemudian yang kelima, apabila terjadi permasalahan yang berat maka dialihkan ke pihak yang lebih profesional di bidangnya. Baik, untuk materi yang selanjutnya atau bab yang ketiga mengenai materi yang digunakan dalam teori al-hikmah dan humanistik. Untuk teori sumber
para sahabat Nabi yang merupakan teladan Rasulullah, karena mereka senantiasa melihat perilaku Rasulullah. Dan kemudian yang keempat, pendapat atau ijtihad para ulama, karena mereka Islam itu sekarang masih ada dan tetap ada. Jadi perkembangannya itu melalui pendapat atau ijtihad, karena problematika dalam setiap zaman itu selalu berubah-ubah. Kemudian dari teori humanistik itu sendiri, mengenai materi yang dibahas ada 3. Yang pertama ada domain kognitif. Domain kognitif ini merupakan domain pertama yang terdiri dari beberapa level atau tingkatan belajar, yaitu yang pertama pengetahuan atau mengingat, yang kedua pemahaman atau interpretasi, yang ketiga aplikasi, yang keempat analisis atau mencoba memikirkan konsep yang terkait, yang kelima ada sintetis atau penggabungan bagian-bagian konsep menjadi konsep yang utuh, dan yang terakhir ada evaluasi atau membandingkan nilai, ide maupun metode. Untuk yang kedua yaitu domain psikomotorik. Pada domain ini ada beberapa bagian yang merupakan rangkaian dari psikomotorik, antara lain menirukan gerakan, menggunakan konsep untuk bergerak, ketepatan melakukan gerakan, melakukan beberapa gerakan, kemudian melakukannya terus-menerus hingga berhasil melakukan gerakan tersebut secara wajar. Yang ketiga ada domain afektif. Menurut Bloom dan Kurzweil mengatakan bahwa ada domain tersebut atau kedua domain sebelumnya itu merupakan bentuk praktik dari domain afektif. Jadi dalam domain ini itu terdiri dari yang pertama pengenalan atau sadar akan adanya sesuatu. Yang kedua respon atau berpartisipasi. Ketiga ada penghargaan atau menerima nilai tertentu. Yang keempat ada pengorganisasian atau menggabungkan nilai-nilai yang diterima dan dipercaya. Dan yang terakhir ada pengalaman menjadikan nilai sebagai bentuk pola hidup. Baik, yang selanjutnya ada teknik yang digunakan dalam teori al-hikmah dan humanistik. Untuk teori al-hikmah ada 2 teknik, yaitu teknik dengan tangan dan teknik dengan lisan. Untuk teknik dengan tangan, menggunakan kekuatan atau power dan otoritas. Seperti dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33, yaitu wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada keinginan bersungguh-sungguh dan berusaha keras, seperti dalam Quran Surah At-Taubah ayat 20 yang berbunyi, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Kemudian yang ketiga ada sentuhan tangan konseling yang mengalami stres itu dapat diberikan pijatan-pijatan atau tekanan pada urat atau otot yang tegang, sehingga mendorong urat atau otot tersebut menjadi lebih lemas. Khususnya pada bagian kepala, leher, dan pundak, mereka mengetahui bahwa di tempat tersebut ada titik-titik yang apabila disentuh, maka ketegangan tersebut akan menurun. Teknik ini dapat meringankan secara fisik maupun psikis, tapi memberi sugesti dan keyakinan di awal bahwa semua permasalahan dapat dihadapi secara baik. Kemudian pada teknik ini yang kedua, teknik dengan menggunakan lisan, yaitu menggunakan nasihat, wejangan, himbauan, dan ajakan yang baik dan benar seperti yang seperti yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Kemudian membaca doa-doa atau mengajak mereka untuk berzikir. Hal tersebut untuk memantapkan konseli, maka doa yang diucapkan oleh konselor sangat penting untuk dapat didengar oleh konseli agar ia dapat mengaminkan, agar Allah juga berkenan mengabulkan
Karena dengan doa akan muncul optimisme dalam jiwa konseling atau klien. Untuk teori dari humanistik ada 3. Yang pertama ada technical learning. Di technical learning ini merupakan teknik belajar di mana seseorang berinteraksi dengan sekitarnya, terutama lingkungan alam secara benar. Mereka belajar tentang pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan agar mereka bisa lingkungan alam dan benar. Kemudian ada practical learning, merupakan teknik belajar yang digunakan seseorang untuk berinteraksi dengan sekitarnya, terutama dengan lingkungan alam secara benar. Nah, mereka itu menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan mereka untuk mempraktekannya secara benar. Jadi, apabila mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, di lapangannya mereka praktekkan. Kemudian yang ketiga ada emancipatory learning, yaitu teknik di mana seseorang mencapai pemahaman dan kesadaran tinggi pada perubahan budaya dan sosial. Jadi peserta didik itu membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang benar untuk dapat mendukung transformasi culture dari lingkungannya. Ketika seseorang itu sudah memiliki aman serta terhadap kondisi perubahan di daerahnya, maka peserta dapat dianggap mampu. Untuk yang terakhir, Teana dan ini memiliki kelebihan yang lebih. Jadi sesuai ya, karena Al-Hikmah ini kan berasal dari teori BKI Arab, sehingga keislamannya harus lebih itu kan membahas mengenai persoalan-persoalan. Nah, mereka lebih condong kepada menasihati dan menghargai dari diri klien tersebut. Dan yang terakhir ada peran aktif konselor dan konseling. Jadi ketika melakukan konseling, konselor dan klien lebih interaktif dalam menyampaikan nasihat maupun permasalahan. Untuk kekurangan dari teori ini ada 4. Yang pertama, kurang dapat masyarakat sifatnya yang religi membuat teori ini kurang dapat diterima. Jadi ketika tadi sebelumnya materi yang dibahas ada Al-Quran, As-Sunnah, seperti itu. Karena kedua, tidak akan klien mencari solusi. Nah, ini pembahasannya lebih condong kepada menasehati, sehingga klien dalam cari solusi untuk permasalahannya sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak dilakukan sembarang orang. Benar, karena dalam teori ini terus membutuhkan pemahaman religi yang kuat, sehingga orang yang ingin menggunakan Al-Hikmah haruslah memahami betul mengenai kereligian tersebut. Yang terakhir ada pemikiran yang subjektif. Karena pemikiran yang lebih condong kepada religi, maka seperti saya sampaikan tadi, seperti poin 1, kurang dapat diterima oleh masyarakat. Misalnya seseorang yang memiliki agama berbeda, maka itu sangat sulit. Baik, untuk yang selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik. Yang pertama, teori humanistik ini mengedepankan demokratis, partisipatif, diaklotis, dan humanis. Jadi, lebih terbuka ketika menyampaikan atau mengkonselingi. Yang kedua, ada suasana yang saling menghargai. Nah, karena sifatnya memanusiakan manusia, jadi teori ini itu membebaskan mereka melakukan suatu tindakan untuk menjadikan dirinya baik, sehingga pemantauan saja dari aktif dari peserta didik. Karena sifatnya konselor itu hanya memantau, jadi peserta didik yang lebih aktif dalam pencapaian dirinya. Kemudian kekurangan karena
bebas atau klien untuk melakukannya, sehingga pengujiannya itu tidak tepat sasaran seperti itu. Kemudian yang kedua, konsepnya masih positif. Karena penekanannya pada manusia, memanusiakan manusia, jadi masih buram untuk mempraktekannya. Kemudian yang ketiga, ada kreativitas yang sering diberikan. Karena dibebaskannya seorang klien, maka mereka terkadang ada yang melakukan tindakan yang melewati batas. Yang terakhir ada pemikiran terkhususnya luas, sehingga tidak ada objek yang benar difokuskan oleh seorang konselor. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.